Selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian Vincentian hari Minggu biasa ke-7 19 Februari 2023. Tema dasar dari perenungan Sabda Tuhan pada hari ini adalah Kuduslah kamu, sebab Roh Allah diam dalam dirimu. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam bacaan pertama dari kitab Imamat, Tuhan menegaskan di sini supaya kita itu kudus, ya, seperti Tuhan sendiri juga kudus. Dan ini nanti bermuara pada kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Di mana sebetulnya sumber hidup kita? Harta benda dan sesama seringkali tidak bisa menjadi sumber hidup kita, karena faktanya kita sering saling berebut, bersaing, cemburu, saling membalas. Karena itu sumber hidup kita tidak boleh kita letakkan pada dunia dan juga pada sesama kita. Sumber hidup kita itu hanya pada Tuhan. Itulah dalam arti tertentu artinya kudus. Paling gampang untuk mengerti kudus itu khusus, ya. Kita mengkhususkan diri kita. Kalau kita mau menjadi kudus, kita mengkhususkan diri kita untuk pertama-tama mendengarkan Tuhan, menyadari bahwa sumber hidup kita, dan hidup itu adalah juga pikiran, hati, kata-kata kita, sikap kita, ya. Kalau kita bicara mengenai sumber hidup dalam pengertian itu bukan soal makan minum saja, ya. Dan itu hanya dari Tuhan. Nah, Rasul Paulus malah menegaskan mengapa kita harus bersumber dari Tuhan, karena kita ini bait Allah, bait Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Oleh pembaptisan Roh Kudus berkenan tinggal dalam diri kita. Inilah saudara-saudara dasar yang sempurna, dasar yang memadai untuk membangun hidup kita. Di luar itu, di luar dasar Allah sendiri, rohnya, itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang memadai untuk membangun hidup kita, membangun relasi kita satu sama lain. Seringkali malah mengacau balaukan hidup kita. Karena tadi sekali lagi, kalau kita baik kepada seseorang, dia juga tidak sempurna. Suatu ketika dia mungkin juga bisa menyalahi kita. Suatu ketika dia mungkin tidak bisa, ya, membantu kita. Nah, pada saat itu, apalagi dia tidak bisa membantu, mungkin karena dia bersama orang lain, kita merasa iri, kita terluka, dan sebagainya. Hanya Allah yang maha sempurna, hanya Allah yang siap menyediakan dirinya bagi kita. Kalau gitu, maka hidup kita sekali lagi harus bersumber pada Allah. Dalam Injil, Yesus secara konkret mengatakan bahwa kita itu harus mengasihi musuh-musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Menganiaya bisa juga dengan kata-kata, dengan tulisan, macam-macam. Dan kita tahu bahwa ini tidak mudah. Kita punya kecenderungan untuk membalas sesama kita. Kalau dia baik, kita baik.
Kalau dia buruk, ya kita balas juga dengan keburukan. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita mendoakan mereka yang memusuhi dan menganiaya kita. Inilah kesempurnaan hidup kita, inilah kekudusan kita, dan itu mustahil tanpa relasi yang mendalam dengan Allah. Kalau kita mendasarkan hidup kita pada Allah, sumber pikiran, hati, kata-kata kita, sikap kita itu pada Allah, maka kita tidak akan saling membalas. Kita bisa memutus rantai aksi reaksi balas membalas yang akan menghancurkan kita. Paling jelas juga dalam keluarga, tapi juga dalam pergaulan, juga bahkan di tingkat negara. Kalau hidup kita bersumber pada Allah, kita mampu memutus rantai balas-membalas dendam itu, karena hidup kita tidak tergantung pada orang lain, tapi pada Allah sendiri. Maka marilah kita hidup dengan kesadaran bahwa Allah, Roh-Nya diam di dalam kita, dan karena itu kita juga anak-anak Allah, anak-anak Bapa yang terkasih. Dengan demikian, maka kita itu juga akan menjadi sempurna, kudus, seperti Bapa kita itu kudus adanya. Amin.